Oke, selamat datang kembali. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Postman. Jadi kita juga akan membahas tentang HTTP protokol itu ya, HTTP protokol. Dan kali ini mungkin kita jelaskan secara garis besar aja gitu ya. Untuk yang hal-hal lebih lanjut bisa kalian tanyakan di internet, mungkin di ChatGPT begitu ya. Dan kali ini kita langsung aja share screen. Kita coba dulu cari pemahaman tentang HTTP ya. Oh, itu HTTP protokol. Oke, jadi di sini pada intinya HTTP protokol ini adalah sebuah protokol yang mengatur komunikasi data di internet gitu ya. Dan pada umumnya itu ini identik dengan request dan response gitu. Nah, misalnya ini, ketika kita membahas protokol HTTP itu gitu ya, pasti nggak jauh-jauh dari request dan response gitu. Dan di sini kita sebagai user, kita ini pakai browser gitu ya pada umumnya. Walaupun kita juga bisa pakai beberapa tools lainnya gitu ya, bukan yang kayak browser pada umumnya gitu, tapi yang akan dibahas oleh kita pada part ini atau unit ini ya, kita akan bahas yang secara umum ya. Misalnya kita menggunakan browser, kita sebagai user di sini ngelakuin request gitu ya ke web server melalui si browser ini. Jadi ibaratnya kayak kita itu pencet suatu situs atau kita pencet suatu tombol dari suatu situs gitu. Itu nanti si browser ini akan mengirimkan request ke server gitu ya. Nah, nanti dari request itu server akan memberikan suatu respons gitu loh. Jadi si browser ini kasih permintaan ke server, terus si server ini kasih jawaban gitu. Ini interaksi yang cukup umum dan pada garis besarnya kayak gitu. Nah, ketika si browser ini udah mendapatkan respons, ini akan diolah gitu, diolah oleh si browser supaya nantinya menjadi tampilan. Tapi dalam konteks API, ini lebih kepada data yang pada umumnya itu format kayak XML atau JSON gitu. Nah, nanti dari data itu kita olah di aplikasi. Kita lanjut, kita kasih contoh ya. Kita misalkan itu kita pengen buka nih, template. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya kita itu pengen buka Nusanio template ya. Ups, cukup lama. Jadi kita ganti Nusanio. Nah, misalnya kita pengen nih, kita pengen ngebuka Nusanio, kita pengen buka template gitu ya. Nah, ini tuh hasil dari get gitu. Jadi yang kita lakukan itu ketika kita pencet tombol ini, kita itu kirim perintah gitu ke browser ini. Dan si browser ini ngelakuin request atau permintaan ke server. Nah, server dia itu mengembalikan data itu. Dan pada akhirnya tuh kita bisa melihat bahwa oh ini berguna tepat, ini ada animasi gitu. Itu yang terjadi sebenarnya di belakang layar gitu ya. Nah, di sini untuk proses-proses ini atau hasil ini itu adalah hasil dari proses apa namanya semacam manipulasi gitu dari JavaScript. Tapi di sini tidak kita bahas karena ini juga bagian dari styling gitu ya. Dan mungkin di playlist lainnya akan kita bahas. Sekarang kita lanjut sekalian kita membahas Postman sesuai judul kali ini. Oke, bentar saya buka. Nah, misalnya eh, kita melakukan get nih. Get ini identik sama proses permintaan yang kita lakukan ketika menggunakan browser gitu ya. Nah, ini identik dengan yang tadi ya, walaupun kalau di sini mungkin nggak jelas gambarnya. Nah, kayak gini. Karena dia CSS-nya atau ada bagian gitu ya, atau JavaScript yang saya belum tahu, dia ini nggak mau nyambung gitu.
dia akan aneh kayak gini. Oh, JavaScript seperti JavaScriptnya dan bermasalah ketika kita membuka ini. Tapi pada intinya adalah ketika kita melakukan get itu identik dengan ketika kita menggunakan browser gitu. Terus kita mendapatkan tampilan. Nah, terus tentang HTTP protokol ini ada beberapa macam gitu. Ada get, post, put, patch, delete, head, dan option gitu ya. Nah, di sini yang paling umum banget gitu ya, itu adalah get dan post. Misal di sini kita udah siapkan suatu rute dari Project Laravel yang dia itu mengizinkan kita untuk melakukan post gitu. Nah, soalnya ini, dan ini kan kita gunakan Laragon ya. Kita gunakan Laragon untuk menjalankan, dan project ini kita beri nama Demogrator. Berarti nanti yang ditampilkan adalah demogrator.dev slash URL ini. Dash post. Dan nanti kita akan mengarah ke sini. Lalu kita melakukan post ke sini ya. Lalu kita coba, ini kita paste, copy paste aja. Demogrator.dev. Oke, coba. Di sini kita mengarah ke test post. Terus bodinya kita isi. Dan body ini data yang kita kirimkan ke server gitu ya. Saya di sini nggak pengen ini dikali ya. Misalnya karena ini kita kasih validasi ataupun aturan apapun, jadi kita kasih misalnya username dan password, isinya itu misalnya Almas gitu. Jadi kita kasih Almas dan nanti sebagai responsnya itu bisa bermacam-macam gitu. Dan contohnya kayak gini, ya ini tuh adalah dalam bentuk JSON gitu ya. Dan ini bisa untuk kedepannya itu dikembangkan. Di mana intinya ketika kita itu ingin mengisi dari headernya, kita bisa isi headernya di sini. Ini misalnya untuk token authorization gitu kita isi di sini. Dan untuk dari bodinya gitu ya, dari bodinya kita isi di sini. Dan ada beberapa pilihan, misalnya kayak raw, binary, GraphQL gitu. Cuma yang paling mudah, yang paling umum, ini kita gunakan yang ini. Jadi kita tinggal bagi sama value-nya gitu. Oke, eh, saya rasa ini sudah cukup karena ini cukup sederhana ya. Dan silahkan dicoba untuk instalasi sangat mudah. Oh ya, untuk instalasi. Nah, kita tinggal buka halaman ini. Nanti kita download. Udah, sebatas itu. Dan saya rasa cukup sekian. Eh, Kita tutup ya. Terima kasih. Sampai jumpa.